Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo, selamat pagi sahabat sehat. Apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, seperti biasa ya, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, setiap tanggal 4 Februari, setiap tahunnya itu diperingati sebagai Hari Kanker Sedunia. Kali ini kita akan membahas mengenal kanker lebih dekat. Nah, sudah hadir bersama dengan saya yang akan menemani saya pada Dokter Kito hari ini, Dokter Elsa Gempita. Halo dokter. Halo Julia. Nah, Dokter Elsa bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, perjalanan lancar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Dokter Elsa dan juga pemirsa, ini kita kehadiran dokter spesialis ya, luar biasa sekali. Hari ini cantik, kita sapa langsung ya dok ya. Halo Dokter Fitri Desi Milani, spesialis patologi anatomi. Iya. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Sehat, perjalanan lancar dok ya? Lancar, alhamdulillah. Cantik sekali hari ini dokter, terima kasih sudah hadir dokter. Dokter, kita hari ini akan membahas mengenal kanker lebih dekat. Nah ini dokter Elsa, ini kankernya tentunya bukan kantong kering ya dok ya? Benar, apalagi mau dekat lebaran ya Julia. Iya, rawan-rawan ya dok ya? Iya, jadi hari ini kita narasumbernya spesialis patologi anatomi. Mungkin dokter boleh disampaikan dulu, mungkin masih banyak nih pemirsa TVRI di rumah yang belum tahu sebenarnya spesialis patologi anatomi ini kesehariannya bagaimana sih dok? Terus bedanya dengan spesialis-spesialis lain apa? Silakan dokter dijelaskan. Baik, spesialis patologi anatomi ini merupakan suatu pelayanan untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit yang mana kita peroleh dari jaringan atau sel yang nanti kita peroleh dari biopsi atau FNAB ataupun bisa juga dengan jaringan operasi yang nanti diperiksakan, dipatologikan. Nah, dalam hal ini nanti tertegaklah suatu diagnosisnya. Kemudian patologi anatomi ini juga mencakup dua layanan, yaitu layanan laboratorium dan layanan diagnostiknya sendiri. Baik, nah ini kan kita membahas kanker ya dok ya. Secara umum sebetulnya kanker itu apa sih dok, penyakit apa gitu? Baik, kanker ini suatu penyakit yang mungkin sangat ditakuti ya di masyarakat, tetapi akan lebih baik kalau kita mengenal apa sih kanker yang sebenarnya, kemudian kita melakukan deteksi dini, itu awal yang paling baik untuk mencegah kanker itu menaik tingkat menjadi stadium lebih lanjut ya. Kalau misalkan masyarakat mengerti tentang kanker ini apa sih sebenarnya gitu ya. Baik, sebenarnya kanker ini merupakan suatu dalam tubuh kita itu kan ada sel ya. Sel ini kan dia normal sih, dia bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan normalnya. Nah, si kanker ini terjadi apabila pertumbuhan itu tidak terkendali, tidak terkontrol. Makanya itu yang kita sebut dengan kanker tadi. Oh, jadi dari sel itu yang semua manusia memiliki itu ya dok ya? Iya, betul sekali. Karena satuan terkecil dari makhluk hidup itu adalah sel. Ya. Baik. Oke dok, kayaknya udah pada penasaran nih dok. Mungkin kita bisa langsung ke slide-nya dok. Boleh, Jelaskan baik. tentang Coba kanker. saya jelasin sedikit ya. Bukan kantong kering ya dokter ya. Oke. Lain lagi tuh dokter Elsa penyakitnya. Masyarakat mungkin bertanya-tanya ya Julia sama dokter Elsa, apa sih itu kanker ya? Pada bingung kanker apa, terus ke kanker ini kan di mata masyarakat merupakan suatu penyakit yang mematikan, sangat seram gitu kan. Kemudian banyak juga dia merupakan suatu kelompok penyakit yang sangat heterogen ya, beraneka ragam. Nah, dia menimbulkan problem di masyarakat yang sangat kompleks. Nah, pada pelayanan kesehatan sehingga masyarakat bertanya-tanya bagaimana sih cara mengatasinya dan kebijakannya seperti apa, kebijakan pabriknya nanti. Nah, baik.
Kanker itu sendiri adalah penyakit di mana sel-sel itu bertumbuh, yang tadi saya bilang satuan terkecil daripada tubuh kita itu adalah sel, sehingga normalnya sel itu akan tumbuh dengan sendirinya dan akan mengalami kematian apoptosis. Akan tetapi apabila sel-sel ini bertumbuh tanpa kontrol lalu dia dapat menginvasi dan merusak jaringan normal, maka itu yang disebut dengan kanker. Sel-sel, nah ini ya normalnya sel tubuh tumbuh, membelah diri, mati secara beraturan. Ini normal. Apabila fase ini tidak ada, dia bertumbuh terus tanpa ada kematian, maka dia yang kita kenal dengan kanker tadi ya. Nah, sel kanker ini berbeda kan, tidak mati, terus bertumbuh, dia membelah terus-menerus secara banyak dan tidak beraturan. Dia kehilangan fungsi normal daripada pertumbuhan sel. Jadi dia mengalami mutasi, first mutation, second mutation, third mutation, dan seterusnya, sehingga dia uncontrol pertumbuhannya ya. Kanker itu dapat terjadi pada semua usia ya, tetapi dari penelitian 67% kematian akibat kanker itu pada usia yang lebih dari 65 tahun, usia tua ya. Pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebenarnya kalau kasus baru yang terbanyak pada laki-laki itu adalah prostat, sedangkan perempuan itu adalah payudara. Akan tetapi yang angka kematian yang tertinggi itu sebenarnya sama ya, dua-duanya itu adalah paru. Jadi jenis kelamin itu bukan sebagai patokan ya dokter ya untuk terjadinya kanker. Semuanya bisa, pria sama wanita punya bisa kesempatan terjadi yang kesempatan sama. yang sama. Baik, betul. Tapi tergantung kankernya apa dulu ya gitu ya. Kemudian di mata masyarakat kita tahu ada dua jenis kanker ya, kanker jinak dan kanker ganas. Nah, kanker jinak itu seperti apa sih? Dia pertumbuhannya lambat, kemudian dia biasa berkapsul. Nah, kalau Dokter Else periksa pasien itu dia gerak-gerak gitu ya, mobile gitu. Kemudian dia tidak menginvasi, kemudian dia tidak terjadi metastasis, maksudnya pindah ke organ lain. Kemudian dia juga pola pertumbuhan diferensiasinya baik, maksudnya dia masih menyerupai yang asal, masih kita kenal gitu. Kemudian pada masyarakat mungkin pernah baca ada fibroma, ada meningioma pada kepala gitu ya. Kemudian kalau dia ganas apa sih? Dia pertumbuhannya sangat cepat sekali. Kemudian dia tidak berkapsul ya Dokter Else ya Mbak Julia ya. Jadi dia kalau kita pegang tuh dia netap gitu loh, nggak gerak-gerak, nggak immobile gitu ya. Kemudian dia invasif dan infiltratif pola pertumbuhannya. Kemudian dia juga menyebabkan metastasis, maksudnya dia bisa ke organ lain gitu ya. Kemudian dia diferensiasinya sangat jelek, bahkan sampai tidak kita kenali lagi ya. Contohnya dia bisa kenal dengan nama karsinoma, sarkoma, cuma tergantung asalnya dari mana, originnya dari mana. Ini ya potensial faktornya biasanya bisa paling banyak tuh perokok ya, karena laki-laki maupun perempuan paling banyak kanker itu adalah dari lung cancer ya. Kemudian obesitas juga bisa penyebabnya, diet juga, kemudian kurang gerak ya, kemudian virus, riwayat keluarga, alkohol, dan masih banyak lagi ya seperti itu. Nah nih dokter, kalau riwayat keluarga berarti kita bicaranya genetik ya dok? Ya betul. Apakah itu mutlak dok? Misalnya ada orang tuanya yang kanker, anaknya pasti kanker gitu dok? Oh tidak semua, tapi kalau misalnya ada kanker kita telusur balik, ada nggak riwayat keluarga yang kanker? Biasanya dia punya ada histori penyakit, bisa juga muncul dari situ karena kan dia dari genetik kan, gennya tadi seperti itu. Nah, itu dok kalau secara umumnya kan kanker kan sel yang pertumbuhannya tidak normal begitu ya dok ya. Uncontrolled. Nah, itu kan kanker banyak ya dok ya, ada betul. ada kanker payudara, prostat, terus juga kalau misalnya ada kanker yang genetik itu ketika dia turun ke keturunannya itu jika terjadi ke keturunannya apakah di kanker yang sama atau bisa merusak sel yang lain sehingga menyebabkan kanker yang berbeda begitu? Bisa sama, bisa juga yang lain. Tapi hal ini perlu kita tanyakan ya, karena tadi mutasi gen ya biasanya seperti itu. Kita lanjut. Nah ini contohnya ya kanker ya, ini ada kanker payudara, kemudian ini ada kanker paru. Tuh, jadi dia benar-benar jaringannya tuh rusak parah ya. Yang paling Gambar sering pertama dijumpai. ini kanker payudara ya dok? Ya ini Jaringannya ya dok?
Ini payudara yang ini. Ini bagian dalamnya ya dok ya? Ya, jadi kalau kita ambil, kita kan pemeriksaan di patologi anatomi itu ada makroskopis dan mikroskopis ya. Makrosnya yang benar-benar utuh kita ambil dari nanti dokter bedahnya ambil, terus saya periksa makroskopisnya. Sudah tidak seperti asli lagi kadang yang kita lihat ya. Dia sangat tidak beraturan gitu ya, infiltratif, invasif dia ya. Ini yang paling jelas ya, kita lihat kanker payudara. Berarti ini sudah yang paling parahnya banget ya dok ya? Ya, ini sering yang paling sering dijumpai kayak di paru-paru nih. Paru-paru tuh ada massa di paru-parunya, udah nggak normal ya. Warna kuning itu ya dok? Ya, kemudian di payudara juga ada massa. Nanti kita periksakan secara patologi anatominya ya. Stadium daripada kanker itu sendiri, dia kan terjadi tadi yang saya bilang mutasi genetik, dia menyebabkan hiperplasia, terus dia displasia, karsinoma in situ, kemudian dia bisa menyebabkan invasive cancer ya. Ini perjalanannya. Nah, tapi ada kabar gembira. Kabar gembira selanjutnya apa? Sebenarnya kanker ini bisa kita deteksi secara dini dengan pemeriksaan-pemeriksaan yang sudah ada. Jadi 90% itu kalau dia dini tuh bisa diterapi maksimal dan bisa bahkan ada yang memang zero cancer ya. Waktu diperiksain benar-benar nol, udah nggak ada lagi sel kankernya. Wah, ini informasi menarik juga ya dok ya. Dok, ini semakin menarik, ada kabar gembira juga ternyata mengenai kanker. Namun akan kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.